Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sapti Pinihanti dari Fakultas Psikologi UIN Wali Songo, Semarang, ingin menyampaikan materi terkait mata kuliah Psikologi Komunikasi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Menurut KBBI, wajah adalah muka, nampak depan, corak yang nampak terlebih dahulu. Istilah komunitas berasal dari bahasa Latin yang artinya itu kesamaan dan memiliki kata dasar komunis yang artinya masyarakat, publik, atau orang banyak. Oleh karena itu, komunitas dapat didefinisikan sebagai kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal di dalam suatu wilayah dan mereka itu memiliki kebudayaan, gaya hidup yang sama, serta memiliki tujuan, ketertarikan, minat, dan kebutuhan yang sama. Jadi, wajah komunitas adalah hal-hal yang terlebih dahulu nampak dari bagian depan suatu perkumpulan yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habit yang sama, serta mereka memiliki tujuan, maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko, dan jumlah kondisi yang serupa. Seperti contoh, wajah komunitas pencinta puisi. Nah, bisa dibayangkan kan wajah komunitas mereka seperti apa? Pasti berisi orang-orang yang puitis, romantis, pintar dalam mengolah kata. Berikut ada 3 hal yang mendasari keberadaan komunitas menurut Claude dan Alan. Yang pertama adalah lokasi. Pengertian dari lokasi ini menyangkut tempat wilayah di mana sebuah komunitas itu berkumpul. Nah, secara geografis mereka juga saling berinteraksi, memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Yang kedua ada minat dan ketertarikan yang sama. Jadi, sekelompok orang ini berkumpul karena adanya ketertarikan dan minat yang sama, seperti misal agama, pekerjaan, suku, hobi, dan lain-lain. Contohnya itu seperti sama-sama menyukai binatang, jadi mereka membuat komunitas pecinta binatang. Oke, untuk yang ketiga adalah sentimen community. Menurut Mark Iver, dalam Sojono Sukarto, unsur-unsur dalam sentimen yang pertama adalah seperasaan. Jadi unsur seperasaan ini muncul akibat adanya tindakan anggota itu yang merasa dirinya itu memang mempunyai kepentingan yang sama. Lalu yang kedua ada sepenanggungan. Nah, kata sepenanggungan ini udah gak asing kan untuk kita. Kayak kita sepenanggungan nih bro. Nah, yang dimaksud sepenanggungan itu apa sih? Jadi diartikan sebagai tanggung jawab anggota komunitas terhadap komunitas itu sendiri. Jadi mereka memiliki kesadaran penuh akan perannya di dalam komunitas itu. Lalu ada saling memerlukan. Nah, kita kan memang makhluk sosial, jadi kita selalu membutuhkan. Menurut Montek dan Matson dalam Ambar Sulistiani 2004, terdapat 9 konsep komunitas yang baik. Yang pertama, interaksi. Jadi setiap anggota komunitas berinteraksi berdasarkan hubungan pribadi dan hubungan kelompok. Hubungan pribadi ini seperti satu anggota dan anggota lain dalam suatu kelompok itu saling berinteraksi. Nah, untuk hubungan kelompok antara satu anggota komunitas A dengan anggota komunitas yang lain. Yang kedua adalah kewenangan. Setiap komunitas memiliki kewenangan dan juga kemampuan dalam mengolah kepentingannya secara bertanggung jawab. Yang ketiga adalah viabilitas, yakni kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri, entah itu berdasarkan musyawarah, voting, dan aturan sendiri dalam komunitasnya. Yang keempat adalah distribusi, pemerataan distribusi kekuasaan. Jadi setiap anggota itu mempunyai tugasnya masing-masing, perannya masing-masing, dan itu sudah ditentukan dalam suatu komunitas tersebut. Untuk yang kelima,
yakni partisipasi. Setiap anggota itu memiliki kesempatan dan juga wajib untuk berpartisipasi dalam kepentingan bersama, memberikan makna. Jadi setiap anggota komunitas itu harus merasakan adanya makna yang didapat dari suatu komunitas tersebut. Yang ke-7 adalah heterogenitas, yaitu beda pendapat. Selanjutnya adalah pelayanan masyarakat, ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan. Nah, yang terakhir adalah manajemen konflik, cara mengatur bagaimana menyelesaikan masalah dan juga konflik yang ada di dalam komunitas tersebut. Bagaimana wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatannya? Nah, menurut MacIver, perbedaan communal code atau keberagaman aturan dalam kelompok mengakibatkan komunitas terbagi menjadi dua, yaitu primary group dan secondary group. Dan primary group yaitu hubungan antara komunitas yang lebih intim dalam jumlah anggotanya terbatas dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Seperti contoh keluarga, suami istri, pertemanan, guru dan murid, dan juga seperti itu. Untuk yang secondary group, hubungan antara anggota tidak intim, tanya itu banyak dalam jangka waktu yang relatif singkat, seperti perkumpulan profesi, atasan bawahan, perkumpulan minat, hobi. Setiap individu itu unik, mereka berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan antara individu ini akan membentuk struktur sosial yang membagi individu-individu dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas atau golongan-golongan tertentu sesuai dengan peran dan status. Secara garis besar, bentuk-bentuk struktur kemasyarakatan dibedakan menjadi dua, yaitu diferensi sosial dan juga stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial yakni pembeda masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal. Maksudnya itu mereka itu tidak bertingkat. Perbedaan masyarakat tersebut didasari pada perbedaan ras, etnis, suku, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Semua unsur tersebut pada dasarnya memiliki derajat yang tingkatnya itu sama. Contoh diferensiasi sosial yang terjadi di Indonesia seperti suku di Indonesia, ada suku Batak, Jawa, Bali, Sunda, Lombok, dan lain-lainnya. Mereka sejajar sama, tidak ada suku yang posisinya lebih tinggi. Begitu juga dengan komunitas, memiliki peran, nilai, fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, stratifikasi sosial, yakni penggolongan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan lapisan atau tingkat masyarakat dalam struktur sosial. Stratifikasi pembagian masyarakat ini secara vertikal, artinya ada kelompok masyarakat yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, penggolongan ini berdasarkan pada status ekonomi, status sosial, kekuasaan, bisa juga keturunan, pendidikan, pangkat, atau peringkat. Langsung ke contohnya, misal di Yogyakarta dan Surakarta, mereka menganut sistem kasta yang terlihat dari pembagian tingkat kelas masyarakat yang ada dalam wilayah kerajaan. Kalau di komunitas ini seperti adanya kedudukan seorang pemimpin dan mereka dan bawahannya, mereka memiliki tugas masing-masing, peran masing-masing, tapi di situ ada tingkatannya. Jika di dalam masyarakat yang tertinggi adalah kaum bangsawan, keturunan raja, nah kalau di komunitas itu biasanya orang yang berpengaruh, mereka memiliki kewibawaan, memiliki kecerdasan, dan memiliki niat yang lebih daripada anggota kelompok yang lain. Wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan ini tergantung pada peran mereka, peran yang dimainkan oleh komunitas. Jadi mereka kan pasti memiliki kewajiban, hak, aturan-aturan, terus berperan sebagaimana mestinya di dalam masyarakat. Anggota memiliki perannya masing-masing dan juga setiap komunitas memiliki perannya masing-masing. Nilai ini adalah hal-hal yang dianut, landasan yang dijadikan pondasi tujuan agar komunitas itu memiliki tujuan. Mereka juga harus mempunyai dampak. Dampak ini adalah hal atau sesuatu yang dihasilkan dari komunitas yang memberikan pengaruh yang kuat bagi kemasyarakatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.